Salam duren. Jumpa kembali lagi di channel saya Ibrahim Anak Rantau. Channel berbagi pengalaman pribadi di Malaysia dan gaji-gajian di Malaysia dan di seputar budidaya tanaman buah-buahan contoh seperti tanaman pohon durian musangking dan hortikultura. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di pagi hari ini pagi yang segar dan cuacanya yang sangat cerah dan ada kabus-kabus sedikit ya sahabat-sahabat onlineku. And then di pagi hari ini saja aku live di depan rumah saya sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya di atas tingkat rumah saya dan ini adalah kawasan kebun durian musangking, lahan pertanian kebun durian musangking tempat saya bekerja ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita tengok, jadi ini adalah kawasan kebun durian musangking tempat saya bekerja. Ini sahabat-sahabat onlineku. Jadi di pagi hari ini sahaja aku live dan sebelum saya mulai dengan video kali ini saya tunjukkan dulu sahabat-sahabat onlineku lahan pertanian perkebunan durian musangking yang tempat saya bekerja. Oke. Jadi ini saya sudah tunjukkan lahan tempat saya bekerja sebelum saya mulai dengan video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hi, good morning. Welcome back to my channel Ibrahim Anak Rantau. Halo sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai dengan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat-sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun agar dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di video kali ini atau di video pagi ini saya akan membagikan satu video tentang kisah pilu seorang mantan TKI daripada Lombok Timur, Indonesia yang waktu masuk ke Malaysia beliau ini utuh dan waktu beliau ini pulang kembali ke tanah airnya beliau ini buntung kedua tangan dan sebelah kaki yaitu kaki kanan ya sahabat-sahabat onlineku sebab beliau ini bekerja di Malaysia di perusahaan kelapa sawit. Beliau ini tukang kebun dan potong sawit kelapa sawit. Terpaksa kelapa sawit itu jatuh pelepah kelapa sawit waktu dipotong kelapa sawit dan potong pelepah kelapa sawit ya itu kelapa sawit pelepah kelapa sawit itu jatuh dan sangkut di tiang listrik macam tiang listrik sangkut di tiang listrik ya sahabat-sahabat onlineku. Sangkut di tiang listrik terus beliau ini pergi tarik mau kasih kasih turun pelepah kelapa sawit itu akhirnya beliau terkena strom dan akhirnya beliau buntung tangan dan kaki. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi kita jangan melambatkan masa atau jangan membajirkan masa. Dan sebelum saya bagikan atau tunjukkan video beliau ini beliau ini nama Pak Hamzani. Beliau nama Pak Hamzani, beliau berasal daripada Lombok Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat, sempadan saya NTT. Saya Nusa Tenggara Timur ya, saya Nusa Tenggara Timur Kupang, beliau Nusa Tenggara Barat. Jadi kita provinsi tetangga ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi beliau ini waktu terkena strom
dan beliau ini buntung kedua tangan dan kaki kanan, sebelah kaki kanannya sahabat-sahabat onlineku. Jadi sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat onlineku jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat saya menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku tidak ketinggalan notifikasinya, semoga bermanfaat. Oke sahabat-sahabat onlineku, jadi tadi saya sudah tunjukkan lahan pertanian tempat saya bekerja, dan kita mulai dengan lihat atau saya tunjukkan atau saya bagikan video daripada seorang mantan kisah pilu seorang mantan TKI berada di luar negeri, yaitu Malaysia. Dan di waktu masuk ke Malaysia dan berangkat dari kampung halamannya masuk ke Malaysia, beliau utuh, dan waktu pulang ke negaranya, kembali dari Malaysia pulang ke kampung halamannya yaitu NTB, Nusa Tenggara Barat, yaitu Lombok Timur, beliau buntung kedua tangan dan satu kaki. Oke, jom sahabat-sahabat onlineku kita tengok. Jadi oke sahabat-sahabat onlineku, jadi di pagi hari ini saya akan tunjukkan sebuah video, yaitu tentang kisah pilu seorang mantan TKI yang bekerja di luar negeri di perusahaan kelapa sawit, tapi beliau ini bekerja sebagai tukang kebun, dan beliau ini bekerja sebagai pemotong kelapa sawit, dan beliau ini waktu first time masuk ke Malaysia sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia, beliau ini masuk dengan utuh, dan waktu pulang kembali ke tanah air Lombok di Lombok Timur, Indonesia, beliau buntung kedua tangan dan sebelah kaki kanan. Jadi oke sahabat-sahabat onlineku, kita jangan membazirkan masa dan jom kita tengok di televisi. Oke, jom sahabat-sahabat onlineku, jom kita play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pemirsa Opsi NTB, kali ini saya Ahmad Yani sedang bersama Bapak Hamzani ya, warga Lingkok Duduk, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Pak Hamzani adalah mantan TKI di Malaysia, Pak Hamzani ya, mantan TKI di Malaysia, dan beliau baru pulang dari Malaysia pada hari Minggu tanggal 14 November kemarin, Pak Hamzani. Pada tanggal 14 November kemarin, dan setiba beliau di rumah, ya seperti inilah kita lihat kondisi beliau sangat memprihatinkan. Artinya tanpa, maaf Pak Hamzani, tanpa kedua tangan beliau sudah diamputasi ya. Kedua tangan beliau sudah diamputasi, termasuk kedua kaki beliau. Untuk lebih jelasnya pemirsa Opsi NTB, mari kita kupas kenapa kondisi Pak Hamzani seperti sekarang ini. Pak Hamzani, bisa kita diceritakan sedikit pemirsa Opsi NTB, kenapa kondisi Bapak seperti ini, apa sebenarnya yang terjadi waktu Bapak merantau di Malaysia dulu, Pak Hamzani, silakan. Pak Hamzani ya, daripada Lombok Timur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi jiran. Ya pemirsa Opsi NTB. Opsi NTB, saya mau ceritakan kejadian yang saya alami di Malaysia sampai diamputasi kayak gini. Sebenarnya saya di Malaysia lagi kerja di perusahaan pengepul kelapa sawit. Perusahaan sawit ya? Perusahaan sawit. Jadi setelah saya habis motong di pokok
yang di sebelahnya. Lagi saya pergi ke sebelah. Apa namanya? Sambil tanggung itu pisau dengan galah. Terus di samping itu pokok pohon sawit itu ada tiang listrik yang nggak dibungkus. Kabelnya nggak dibungkus. Terus saya jalan gini tanggung itu galah dengan pisau itu. Nggak taunya nyentuh itu pisau di atas di kabel listrik yang nggak terbungkus itu, nggak terbungkus itu. Terus itulah kejadiannya yang nggak disangka-sangka, terus itu pisau itu nyetrum ke kabel itu. Dengan sekuat tenaga saya tarik, tapi apa namanya? Semakin kuat kita tarik, dia lagi kuat narik itu strumnya. Berusaha melepas tapi nggak bisa melepaskan diri. Akhirnya kayak ayam yang dipotong itulah, tergeletak di bawah sana. Pingsan, ya? Pingsan terus kurang lebih selama 2 jam lebih. Pingsan terus enggak. Dari situlah terus enggak tahu kejadian yang seterusnya. Kejadian setelah pingsan itu Pak Hamzani nggak tahu siapa yang bawa, langsung dibawa ke rumah sakit ya? Langsung dibawa. Artinya pas pingsan itu Pak Hamzani sudah tidak sadarkan diri. Pas bangun itu berapa jaraknya antara setelah Pak Hamzani pingsan dan pas bangun itu kira-kira berapa jam ke rumah sakit? Ya artinya berapa jam Pak Hamzani setelah pingsan itu menyadarkan diri itu? Ya kata dokter setelah sampainya ke rumah sakit, dia bilang saya pingsan dalam 2 jam lebih. Pingsan selama 2 jam? Iya. Baru tahu-taunya sudah bangun di rumah sakit. Setelah bangun itu gimana selanjutnya Pak Hamzani? Ya di rumah sakit terus dirawat sana. Di rumah sakit apa namanya Kulim Kedah. Di Kedah ya? Iya. Dirawat di rumah sakit selama berapa hari? Dalam sebulan setengah. Selama sebulan setengah. Kurang macam itu. Di rumah sakit siapa yang nemenin waktu itu? Ya kadang-kadang kan ada saudara sana kan. Tapi kan masalah penyakit COVID ini kan, COVID-19 karena ini COVID terlalu diizinin orang masuk, biarpun keluarga sendiri. Kadang-kadang dalam 1 bulan 2 kali kita dijemput sama kita punya saudara sendiri. Selebihnya petugas yang rawat ya? Iya. Oke Pak Hamzani. Setelah itu apakah selama 1 bulan setengah setelah dirawat itu langsung diamputasi atau gimana? Belum. Belum. Nah, gini kejadiannya sebelum diamputasi. Sebelum diamputasi keluar dulu daripada rumah sakit. Oh, keluar dari rumah sakit. Terus rencana kita mau pulang. Sebelum diamputasi ini kan. Tapi apa namanya? Kita lihat kondisi kayak gini yang bawa kita pulang itu kan. Kondisi kayak gini semua berdarah. Ini semua ini. Oh, ini sampai pihak bandara nggak mau nerima. Kondisi kayak gini berdarah-darah. Artinya setelah keluar dari rumah sakit Pak Hamzani mau pulang. Ya. Setiba di bandara, pihak bandara tidak mau memberangkatkan untuk pulang karena kondisi Pak Hamzani waktu itu gimana sih kondisinya Pak Hamzani setelah 1 bulan setengah dirawat itu, kondisi anggota tubuhnya sebelum amputasi gimana dia waktu itu? Apakah lebam, berdarah atau gimana? Kalau kita bicara ke masalah kondisi itu kayaknya apa namanya, tulang pun sudah nggak berwarna tulang, sudah lain warna tulang ini. Tulang kan putih, sudah ini tulang ini semua ini udah berubah jadi merah. Bahkan dagingnya pun boleh dibilang nggak mau nyatu sama tulangnya, daging ini. Berarti dokter pun kadang-kadang kalau dia buka dia palingkan muka karena bau. Sudah. Kalau telah dalam 3-5 hari mungkin ulat sudah keluar. Berarti daripada luka ini bisa kita bilang sudah membusuk ya. Karena di sana boleh dibilang perawatannya kalau orang
apa namanya, luar daripada sana di Malaysia ini nggak terlalu maksimal. Kalau orang luar Malaysia nggak begitu maksimal ya rawat. Oke, kita lanjut Pak Hamzani. Setelah sampai di bandara tidak diterima oleh pihak bandara. Kemudian apa yang Pak Hamzani lakukan setelah ditolak oleh pihak bandara? Ya akhirnya kita kembali lagi masuk ke rumah sakit. Rumah Kita sakit semula? Bukan, Berbeda lagi. Rumah sakit Johor. Di Johor sana. Apa kita tunggu dalam 2, 3, 4 hari baru kita pulang. Tak taunya sampai rumah sakit di Johor ini lagi orang kadang-kadang nggak mau nengok sana dokternya karena dah kondisinya udah nggak memungkinkan gitu. Terus dia tanya sama saya kan, Pak Hamzani, macam mana nih? Kamu punya tangan dan kaki udah tak boleh ini, kalau dah semua dah apa namanya, tidak boleh dibiarkan. itu nggak bisa dibiarkan kalau kayak gini, nanti silap-silap kamu punya jantung, merambat ke jantung kamu. Itulah dia kasih saya pilihan, kamu mau jaga kamu punya nyawa atau gimana, atau mau biarkan pertahankan kamu punya anggota badan, tangan dengan kaki. Akhirnya saya mikir, nggak apa, beri saya waktu 1 hari saja dokter. Akhirnya besoknya lagi dia tanya saya punya toke semua, dia sudah tanya macam mana. Yang beratnya saya kan, apakah saya punya bos mau tanggung semua biaya ini? Itu yang saya pikir dulu kan. Itulah saya nggak mau, belum kasih jawaban ke dokter itu hari ini. Yang dipikirkan siapa yang akan membiayai selanjutnya. Terus hari besoknya itu saya pun, dia dah bilang kayak gitu, menjaga nyawa atau biarkan ini kaki tangan, atau pilih amputasi atau dibiarkan lah bahasa gitu. Kalau nggak diamputasi, jantung kamu bisa merambat ke jantung kamu nanti. Akhirnya saya nyerah juga, tanpa keluarga sana. Sendiri waktu itu? Sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi dia dah hubungi, saya punya toke, saya punya bos lah. Saya punya kakak di sana kan semua. Akhirnya hari itu pukul 5. Pukul 5 sore lah. Saya nyerah tuh. Enggak apa dokter, daripada saya punya nyawa enggak tertolong, enggak apa-apa. Diamputasi aja. Akhirnya waktu hari itu juga langsung dokter bertindak untuk amputasi. Untuk biaya siapa yang biaya? Ya saya punya bos. Oh, artinya bosnya tanggung jawab ya. Setelah diamputasi, selanjutnya balik pulang ke Lombok itu dari mana? Dari Pasir Gudang ke Batam. Artinya dari jalur bawah ya? Kenapa tidak balik ke pesawat? Ya begini, karena dulu kita nggak usah berbohong itu Pak. Kita bilang secara detail. Sebenarnya saya masuk ikut pakai pelancong dulu. Oh, gelap lah. Itulah saya, kalau kita pulang ikut sana di Kuala Lumpur mungkin nggak diterima. Akhirnya kita muter balik, lebih memilih jalur bawah biar aman. Tapi yang kita syukuri pemirsa Opsi NTB, bos Pak Hamzani bertanggung jawab atas kejadian itu. Untuk asuransi ada nggak dari perusahaan? Ya katanya sih ada, tapi tunggu dulu. Sampai sekarang belum ada itu. Oke Pak Hamzani, langsung setelah tiba di Lombok pada hari Minggu kemarin, bagaimana perhatian pemerintah terhadap kondisi Pak Hamzani sekarang ini? Ya kan daripada Batam kan, kita bukan pulang sendiri kayak gitu kan. Ada juga yang nangani dari pihak pemerintah, namanya BP2MI. Bukan dari pemerintah. Itu pemerintah.
Dia yang nganter sampai kelapa sini. sawit dan perkebunan Ada satu orang lain-lainnya. pegawai dia Kita kemarin. tenang waspadalah dan berhati-hatilah dalam Kalau pemerintah Lombok Timur khususnya gimana setelah tahu kondisi Pak Hamzani? Ya kan ya dari kemarin-kemarin kan banyak yang sudah berdatangan di sini kan. Dia bilang ini kita dia akan usahakan bantuan gini kan. Ya itulah. Adalah perhatian pemerintah ya. Sekali lagi kami dari Opsi NTB Pak Hamzani turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Amin. Ini juga sebagai pelajaran kita, Ya, ya. pemirsa Opsi NTB, artinya kalau kita pergi merantau lebih waspada Pak Hamzani ya, lebih berhati-hati. Terus mungkin penting juga Pak Hamzani kalau kita merantau itu lewat jalur legal, jalur resmi biar semua bisa terurus, terkontrol, dan tentunya perhatikan keselamatan kerja Pak Hamzani ya. Sekali lagi terima kasih, semoga kondisi Pak Hamzani bisa membaik dan bisa pulih. Insya Allah. Intinya sehat, intinya itu Pak Hamzani ya. Terlepas dari kondisi yang sekarang ini kan kuasa Allah Ta'ala. Oke pemirsa Opsi NTB, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Hamzani. Sekali lagi kami pesan kepada pemirsa Opsi NTB, dimanapun Anda bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, lebih berhati-hati dan utamakan keselamatan kerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda berada dan khususnya di tempat perantauan bagi pekerja TKI di luar negeri. Oke, mungkin video kali saya sampai di sini saja. Saya mohon maaf banyak-banyak dan saya minta terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat onlineku yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada saya sendiri, channel Ibrahim Anak Rantau. Salam Anak Rantau. Oke, bye-bye.